Yums Aquatic. Nah, kemarin aku kan udah bikin open question ask nih buat kamu yang mungkin kesamaannya sama kayak aku mulai ngekip Canaret. Nah, aku sekarang lagi ditemenin sama suhu kita nih. Enggak suhu juga sih. Mas Andra ya. Kita ya. Ini Mas Andra itu dari Muxfish gitu ya, nama Instagramnya. Nah, aku ngecek Mas Andra ini main kontesan rednya itu aduh cakep-cakep. Jadi aku penasaran kesini, aku pengen belajar langsung sama Mas Andra. Dan buat kalian yang mungkin punya pertanyaan yang sama, pas itu kan aku udah open question di story Instagram aku dan kalian udah masukin tuh pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang aku mau bantuin kalian buat tanyain langsung ke Mas Andra ya. Oh iya, ini kan aku kan juga liatin story-nya Mbak Yums nih. Ini kayaknya kok banyak red juga, kayaknya Mbak Yums juga tertarik sama red maru ya, Mbak? Iya, aku sebenarnya tuh memang ngekipnya belum ke maru red, tapi pas aku tahu itu apa ya, warnanya tuh beda, cantik banget menurut aku sih. Ini menurut aku pribadi, kan semua orang seleranya beda, nggak masalah ya. Cuma emang sekarang ini aku lagi suka banget sama red, makanya di rumah pun itu kan aku ada beberapa red. Itu kalau misalnya ada yang serem juga, banyak yang serem. Enggak, ya, tahu serem punyanya Mas Andra. Enggak juga, tetap serem. Nah, apa namanya, ini aku tanya-tanya dulu aja ya Mas ya. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain. Kenapa red maru tumbuh cabungnya itu dari atas? Kalau menurut Mas Andra gimana? Kalau tumbuh cabung ya, kalau cabung itu biasanya kalau red maru dari belakang bar itu dari emang dari atas sampai bawah. Tapi kalau tumbuh cabung itu nggak mesti jadi bunga. Tapi kalau jadi bunganya kan kadang ada yang dari atas, ada yang tengah, ada yang bahkan bawah juga. Tapi rata-rata tengah atas rata-rata. Oh gitu. Tapi nggak semuanya dari atas. Tapi ini kita biar menyamakan persepsi dulu. Kadang itu teman-teman ada yang nggak ngerti. Yang namanya cabung itu yang kayak gimana, yang namanya bunga itu kayak gimana, Mas? Kalau cabung itu ada yang model dari titik hitam dulu, ada yang model dari silver bentuk setengah lingkaran itu. Nah, itu juga nggak tentu juga, ada yang silver itu ada yang bisa jadi bunga, ada yang nggak juga. Titik hitam juga ada yang jadi bunga, ada yang enggak. Oh gitu. Berarti kan titik hitam itu nggak selalu nanti dia jadi bunga. Selalu, ya. Berarti kadang dia ya cuma hitam aja gitu. Kadang ada yang tumbuhnya itu hitam sama silver bareng, muncul dari samar-samar jadi langsung jadi tegas gitu. Tapi kebanyakan ya itu tadi sih yang ada yang silver dulu, banyak rata-rata silver. Oh, ternyata gitu. Jadi kalau misalnya pertanyaan kamu kenapa red maru tumbuh cabungnya dari atas itu nggak selalu ya. Karena kalau misalnya ngomongin cabung sendiri, dia itu bisa dari titik hitam dulu, bisa dari garis setengah lingkaran silver itu kebanyakan yang silver itu tadi. Nah, kalau di red kebanyakan kayak gitu. Ya, tapi itu ya juga kalau udah cabung belum tentu jadi bunga juga. Nah, tuh. Mungkin sekalian tips deh. Kan kalau misalnya dari cabung itu belum tentu jadi bunga, tapi buat kita keepers itu kan sebenarnya memaksimalkan dari bakat ikan sendiri kan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita udah lihat dia ada bakatnya itu, untuk memaksimalkannya itu gimana? Kalau mecahin. Kalau memecahin cabung, kalau tips aku yang biar maksimal tuh yang jelas pertama backgroundnya hitam. Yang jelas pertama bikin ikan senyaman mungkin dulu. Harus nyaman. Ikan itu yang penting harus nyaman. Nah, kalau dia mojok terus, nah itu harus diperhatikan, itu dia kurang di settingan apa, mungkin makanannya atau sekitarnya, suhu atau airnya. Nah, itu harus kita perhatiin banget itu. Nah, ini buat kalian itu kan kadang suka bingung. Kadang itu jawabannya itu nggak selalu itu, tapi kita harus melihat secara garis besarnya Secara keseluruhan itu harus dicek mulai dari suhu mungkin atau air kayak gitu-gitu ya, Mas. Ya, itu tapi nggak terlalu sih ya. Itu tadi airnya itu juga. Pokoknya ikannya nyaman harus dulu. Nyaman di atas, renang-renang terus. Nah, habis itu kalau memaksimalkan ya, tapi nggak selalu gini juga. Kalau rata-rata yang kalau mencahin bunga itu pakai background hitam. Terus background hitam soalnya kan
gelap itu bikin makin tegas di bunganya. Terus sama pakai ketapang itu juga membantu yang pertama juga membantu kenyamanan ikan tadi, sama emang kalau ikannya nyaman otomatis cepet mecah. Iya benar. Kalau misalnya aku perhatikan ikanku kurang cocok itu kadang dia juga ogah-ogahan ya, kayak akhirnya nggak bisa maksimal gitu kan. Kalau kurang cocok kadang ada yang matanya nggak cerah, ada yang nggak mekar semua sirip dorsal atas bawah sama kayak ekornya agak ngelipet gitu ya. agak kurang mekar terus. Nah itu juga salah satu contoh nggak nyaman. Nah itu yang paling utama sebenarnya itu. Oke, ini mumpung dibahas juga ciri-ciri ikan nggak nyaman itu apa aja sih? Kadang mereka tuh nggak ngerti nih, teman-teman nih kadang nggak tahu juga. Sebenarnya kalau kita merhatiin ikan kita itu kita bisa tahu ikan ini nyaman apa enggak. Pasti ada yang sering gesek-gesek. Nah itu kalau itu tergantung di airnya, pengaruhnya ada di air. Terus ada yang mojok. Nah itu bisa jadi settingan, bisa jadi keterangan lampu juga, macam-macam. Itu efek juga. Jadi kita benar-benar harus merhatiin, harus coba-coba. Tapi jangan kalau habis dicoba cuman waktu 1 hari terus bisa ngambil kesimpulan. Nah itu salah, harus diperhatiin agak lama dulu, kasih waktu juga kan buat adaptasi. Enaknya itu untuk batasan waktu kita bisa menilai ikan itu, kalau dari Mas Andra itu kira-kira berapa nih? Kalau aku biasanya 3 hari itu udah kelihatan ikan ini udah mulai nyaman atau malah makin parah, itu kelihatan biasanya. Dalam 3 hari itu sebenarnya kita bisa menilai ya itu. Oke, jadi buat kamu yang paling penting itu harus pahami, kalau teman-teman bilangnya karakter ikannya bener. dulu ya. Karakter ikannya. Jadi ikan kamu nih udah cocok apa belum sama kondisinya di tank tersebut. Iya, soalnya kan setiap ikan kan karakternya beda-beda, ada yang ini, ada yang itu kan. Tapi nggak bisa jadiin patokan. Jadi harus kita pahami betul karakter ikan itu gimana. Nah tuh, jadi ini ada tips juga untuk memahami karakter dari Mas Andra ya. Nah, terus ada lagi nih. Tip pertanyaan. Oh ya, apa resep agar Cana Maru varian red bisa red pekat? Karena kadang rednya itu warnanya oranye gitu, oranye kayak jingga, tapi belum ke merah. Ada juga yang pink. Nah itu gimana, Mas? Itu yang pertama jelas ada faktor genetik potensi ikannya itu sendiri. Emang ada red yang emang warna maksimalnya kuning keorenan, ya paling mementok banget kuning keorenan. Nah emang ada yang tipe kayak gitu, ada yang bisa merah banget. Nah itu kan tergantung karakter ikannya. Kalau yang tipe kuning keorenan mau di ketapang sepekat mungkin, mau dipakan full merah terus, lampu terus, tetap nggak bisa merah. Itu ada itu. Emang ada yang kayak gitu. Berarti di rumah sempat juga ada ikan yang kayak gitu? Sempat punya. Sekarang pun juga masih punya. Nah, terus ada yang tipe yang merah tadi, emang itu kalau nggak usah diketapang pun juga tetap merah terus, juga ada yang nggak gitu. Oh gitu. Itu genetik. Terus kalau tadi aku tanya untuk tips biar Maru varian red itu bisa red pekat. Nah, kalau untuk memaksimalkan warnanya, kalau aku sendiri pakai yang jelas ketapang, itu ngaruh itu di warna ketapangnya pertama tipis dulu, habis itu kalau bisa ya pekat. Nah, habis ketapang lampu on 24 jam. Nah, itu ngaruh banget juga. Cahaya itu ngaruh di warna. Terus kalau pakan yang pigmen merah itu yang alami ada udang. Yang paling bagus udang sih, paling bagus. Paling bagus udang. Terus juga pakai udang. Terus kalau yang hariannya ya bisa pakai maggot merah atau udang kering merah, itu juga bisa pengaruh. Nih, ini aku mau tanya, sebenarnya kenapa kok tipsnya itu dicoba ketapang tipis dulu baru pekat, itu kenapa sih? Ya soalnya ada Maru yang nggak suka sama ketapang. Tapi jarang sih, emang itu jarang. Biasanya suka biasanya. Biasanya kebanyakan suka, tapi sebenarnya ada juga yang nggak suka. Tapi gitu. jarang. Ya. Oke, terus ini ngomongin tadi kan bilang nih lampu 24 jam itu ngefek. Ya, ngefek. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya penggunaan lampunya itu yang kayak gimana? Apakah dia itu kadang itu ada yang airnya misalnya kita bilang segini ya, lampunya itu harus deket banget atau harus ya kita ada batasannya kayak gini. Nah itu sebenarnya efek lampunya itu yang kayak gimana nih? Kalau aku pribadi sih kayak nggak terlalu bebas sih, nggak terlalu pengaruh kalau itu.
biasanya pakai lampu apa Mas? Kalau aku pakai lampu celup terserah Pakai lampu sih, celup? terserah, ada yang macam-macam, ada yang pakai lampu view buat kalau aku pengen ikannya buat display pakai lampu view yang biar makin merah itu. Nah, itu terus kalau yang buat biasa-biasa ya biasa aja. Oh, Progress ya, gitu. nggak harus pakai lampu view. Terus ada pertanyaan lagi. Bentar nih, kalau red maru bagus nggak sih Kak dikasih makan kepiting kecil? Pernah nyoba nggak? Aku kalau kepiting belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba? Iya, belum pernah nyoba. Aku juga penasaran sih, kepiting kecil itu berarti kan agak keras ya? Iya, kan juga resiko juga, daripada resiko mending nggak usah. Iya sih, daripada tajam gitu iya, ya. Oh, itu jadi, tapi kalau kata orang-orang Kalimantan yang Pangkalan Bun ya aku biasanya. Nah itu yang spot-spot bunga itu banyak kepitingnya. Nah, itu nggak tahu entah makan kepiting atau memang kebetulan ya. oh Nggak gitu. tahu. Nah. Aku juga baru denger sih kalau misalnya tentang kepiting ini gitu. Terus ada lagi nih. Oke, apa namanya? Tadi pertanyaan tentang lampu itu sudah dijawab ya. Ini kan tadi ada pertanyaan Kak, titip pertanyaan buat lampu selain BRGB Slim itu apalagi Kak yang warnanya merah terang? Yang itu pakai apa Sakai Pro yang T5 Sakai itu juga Pro. bisa. Terus pakai yang Mayin tadi. Oh. Terus paling ya kalau aku pakainya yang Sakai Pro itu. Sakai yang Pro. Selain harganya nggak terlalu mahal, terus kan juga efek buat dilihat itu kan buat view kan juga bagus itu. Kalau oke, pertanyaan nih, red maru itu harus kita kasih lampu tanning atau sebenarnya nggak perlu juga apa-apa? Itu nggak perlu nggak apa-apa sih. Nggak terlalu nggak ngefek terlalu yang gimana iya, gitu? nggak terlalu ngefek sih. Oh. Contohnya tadi ada ikan yang ngipipan dari kecil tuh merah banget tuh, aku tanyain tuh malah pakai lampu putih biru terus. Nah, itu Nggak apa-apa iklan, karena ini nunjukin nih di acaranya JSC itu rame banget. Ini sebenarnya ladber bukan sih Mas? Ladber mini Ladber, kontes. ini ladber mini kontes, tapi kalau pengunjungnya kalian lihat ke sini langsung itu rame banget. Ini gila sih, udah kayak sekelas nasional emang. Sampai orang lewat tuh tadi. Nggak tahu karena di sini saking ramenya gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Apa namanya, pelet dan rahasia cara treatment bunganya Kak gitu. Mungkin berarti ini kita udah bahas tentang treatment bunga nih. Kalau misalnya pelet atau dari pakan, Mas Fuchs Kalau pakai pelet nggak sih? Aku nggak pakai pelet sih, biasanya aku pakai pakan itu buat yang warna aja sih. Oh, pakainya? Heeh. Kalau pelet paling punya QQ itu soalnya aku lihat ikannya progres dari nol semua jadi bagus semua, itu aku terinspirasi dari itu. Oh, Terus berarti di rumah pakai itu? Iya, tapi ya nggak setiap hari, kalau malas kasih cacing aja kasih itu. Oh, oke. Ngomongin pakan, kalau dari Mas Andra sendiri itu tipe ikan-ikan yang di rumah yang di progres ya ini untuk kita main kontes itu dia makan setiap hari atau gimana? Terus mungkin ada perbandingannya nggak kayak makan pelet atau pakan hidup? Kalau aku emang kalau buat bahan buat kontes ini kan, kalau aku sendiri kan udah nemu apa cara yang bagus buat warna. Ya. Kalau bunga kan masih 50-50, soalnya masih di genetik sama di apa ya potensi ikannya itu sendiri, makanya aku maksimalin di warna. Nah, jadi kalau aku pribadi emang pakainya apa udang itu sama ya itu tadi yang maggot merah sama apa maggot merah sama udang kering merah gitu. Oh, kalau nggak salah nih ya, aku cek Mas Andra itu punya produk ini kan, apa namanya pakannya Maggot, itu ya? iya. Bener ya, maggot itu ya? Maggot Pakainya merah. itu berarti? Iya, pakai itu sendiri. Ya udah, tuh kalau misalnya apa namanya sekalian kalau misalnya ini kan aku cek ikannya atau semua produk-produknya Mas Muklis itu kan dijual ada Iya. yang online gitu ya. Iya, ada. Apa bisa sebenarnya datang ke rumah sih? Apa? Kalau misalnya mau beli ikan atau apa itu bisa ke rumah Mas? Bisa ke rumah atau Tokped, Shopee itu bisa. Oh, ada Tokped sama Shopee-nya. Iya. Nah, apa namanya? Kalau misalnya teman-teman mau ngelihat ikan-ikannya kan bagus-bagus banget. Ini nama Instagramnya di spill dong Mas. Iya, Ini aku namanya tampilin di sini. Mukfish. Oh, Mukfish di sini nanti aku tampilin di sini Iya. ya. Tokped dan Shopee-nya. Mukfish juga Oh, namanya. Mukfish juga. Itu namanya semuanya sama. Iya. Ini sekarang kita udah habis ya pertanyaannya, tapi di sini aku mau membahas tentang red aja sih Mas. Iya. Ini kalau misalnya aku
lihat nih sesuai apa ya perkembangan makin kesini, dulu itu kan red nggak terlalu rame, bener nggak ya? Dulu itu red sepi, malah di kontes-kontes itu malah hampir semua yellow. Red Yellow. jarang banget ada kontes red. Terus untungnya sekarang udah semua pasti ada yellow, pasti ada red. Oh, pasti ada Kalau sekarang, red iya. ya. Ini kalau misalnya red sendiri di sini kelasnya ada berapa slotnya? Kalau yang di JC ini, Iya, di JC ada Progress, Juve, Junior. Karena mini kita jadi nggak sampai, cuman dimaksimalin jadi cuma sampai di Junior aja. Oh, sampai di junior aja. Ini kan tadi aku cek juga rame juga ya Iya. teman-teman yang main red itu Red, ya. terutama Progress sama Juve. Progress itu sama Juve. rame banget tuh red juga. Apakah Mas Muklis menjual kelas-kelas Progress dan Juve? Enggak sih, kalau aku tak buat uji coba, nanti kalau udah bagus ya biasanya ada yang aku jual, ada yang aku keep sendiri gitu. Oh. Ini ya. Mau ngomong apa Mas? Tapi kebanyakan aku keep sendiri. Kebanyakan kan Iya. sendiri. Ini kalau misalnya kalian tahu ya, jadi Mas Andra atau Muklis ini sering tuh aku DM kayak Mas dijual apa enggak, mesti bilangnya tuh di keep sendiri. Jadi nggak mau dia bagi-bagi ikan nih kayaknya nih. Soalnya banyak yang progresan sendiri, jadinya keep Progress sendiri. sendiri itu berarti dari kecil. Ya yang biasanya nggak dijual itu dari kecil rata-rata. Tapi ada yang beli kalau beli rata-rata yang setengah jadi. Setengah yang jadi. yang bakat bunganya. Terus aku maksimalin warnanya, kalau warnanya nggak bisa maksimal aku jual. Nah nih ngomongin ini ya yang dikip sama Mas Andra sendiri, nanti aku bisa kasih tahu teman-teman ikan-ikan yang di progres sama Mas Andra ada foto atau videonya nggak sih? ada nanti aku kasih kirim videonya. Karena sebenarnya kalau misalnya kalian nih yang belum teracuni ngekip red, sebenarnya itu asik banget karena apa ya, varian maru red itu apa untuk menumbuhkan atau nge-treatment dia itu menurut aku tuh kayak lebih Menantang. gambling, menantang, bener ya. Jadi kalau misalnya ngomongin suka atau suka dukanya nih ngekip dari marurat itu apa sih, kita ngomongin dukanya dulu aja biar yang bahagia itu di terakhir gitu. Kalau dukanya yang jelas karakternya itu beda sama Yellow. Yellow itu kan paling karakternya ya nggak jauh banget. Kalau Red itu ada yang soalnya main ikan WC, daur tangkapan alam. Oke. Nah itu kan ada yang susah banget, drop banget, susah banget itu. Kalau saya emang susah banget, ada yang gampang banget, baru datang langsung galak juga ada. Nah, dia karakternya terlalu bisa beda banget. Nah, kalau Yellow kan hampir nggak jauh beda. Paling ya awalan paling ya agak susah, tapi kan kalau sering-sering dianu bisa cepet. Dia cepet tuh naik. apa? Diajak main. Nah, diajak main. Itu berarti kalau misalnya ngekip jadi isengin ya. Kalau ngekip red itu emang kita lebih ke menantang gitu Iya, ya. menantang. Terutama karakternya makanya lebih susah dipahami juga karakternya. Lebih susah dipahami. Jadi kalau misalnya kamu nih suka pelihara atau kalian yang mau mencoba ngekip cana ya, khususnya maru, kamu yang suka tantangan banget, wajib cobain red karena di situ itu kalian bakalan belajar banyak banget dan itu harus dicoba-coba sendiri harus gitu ya. harus dipahami sendiri, kayak mami kalau ibaratnya kalau red itu cewek, kalau Yellow cowok. Oh gitu. Kayak cewek kan agak susah dipahami gitu. Ada kadang kalau yang maru red itu ya kan jarang banget ada yang bisa gigit-gigit mangap-mangap gitu. Tapi kalau Yellow kan banyak yang mangap. Nah itu kan salah satu contoh karakternya. Kalau red itu lebih susah, lebih random lah karakternya. Iya, tapi aku setuju karena kalau aku ngelihat punyanya di Mas Muklis kadang itu suka pamer ya di story-nya itu ikannya flaring mangap-mangap, itu berarti treatmentnya emang harus khusus. Emang dan ikannya itu sendiri, emang ikannya bisa kayak gitu. Tapi nggak semua gitu. Kalau ada tanya yang caranya kayak gitu gimana? Lah kalau ada caranya semua ikanku tak bikin kayak gitu. Tapi kan nggak ada, emang karakternya kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya kamu mau pelihara red itu ya memang kita nggak bisa juga memaksakan ikan harus
harus gini Ya, gitu, tetap iya. aja balik ke ikannya gitu ya. karakter ikannya. Tapi emang kalau kamu mau cari yang bagus, mending ke Mas Mufis saja, itu sudah disortir tuh sama si Mas Mufis ya. Oke, terus ngomongin senengnya, enaknya tuh kalau marurat itu apa kalau dari Mas Andra? Kalau aku pribadi senengnya ya dari red itu bunganya bisa tiba-tiba keluar banyak, tiba-tiba bisa berontoknya bisa sampai full badan, setengah badan ke atas. Nah, itu kan kayak potensi bunganya bisa lebih banyak. Terus warnanya, kalau aku senengnya di warnanya itu bisa cerah banget, orange, merah, bisa sampai merah. Kalau yellow kan cuma sampai orange, nah ini bisa lebih merah, Lebih bisa merah lagi. Jadi emang tingkatan warnanya tingkatan lebih merah lah. jadi sama orange. kalau misalnya aku simpulin nih ya, kalau pelihara marurat itu kita ibaratnya ngekip lama terus dapat surprise kayak gitu, iya. dapat tiba-tiba bunganya banyak, padahal awalnya nggak ada sama sekali. Nggak terduga gitu ya. walaupun ombekan yang sama, treatment yang sama itu pun ada yang hasilnya beda banget. Tuh, jadi pelihara red itu seru banget. Kamu kalau misalnya belum pelihara itu wajib cobain ya Mas Iya, ya. coba itu red. Coba dulu, kalian bisa coba dari yang mungkin baby dulu kali, dari baby baru dulu. nanti kalau misalnya kalian udah mulai tertantang bisa beli yang size Setengah-setengah progress, jadi, ya. kayak gitu-gitu. Nanti naik lagi sampai yang kalian turun nih ke kontes. Aku makasih banget ya sebenarnya. Aku nih baru kenal sama si Mas Andra baru di sini, karena kalau misalnya di Instagram biasanya ya cuma DM-an Iya. aja, dia belum pernah ketemu langsung. Jadi agak sungkan gitu mau ngonten nih, bagi tips dong. Tapi untungnya Mas Andra baik banget mau bagi tipsnya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin yang belum ngelihat atau dia sebenarnya ada pertanyaan lebih, boleh nggak sih tanya-tanya Boleh, ke langsung Mas Andra DM aja. DM langsung ya. Karena Mas Andra itu suka loh balesin apa namanya teman-teman yang tanya di DM pada aku Iya. lihat gitu ya. Tuh, kalian Tanya kalau- jawab itu biasanya. kamu bisa langsung tanya ke yang sudah berpengalaman gitu, oke? Makasih ya Mas Iya, atas Mbak, sama-sama. waktunya. Nah tuh, Ini bingung nih, salaman aja. Nah itu tadi apa namanya tips dari Mas Andra atau Mufis yang kalian tahu. Kalian bisa cobain kayak gitu, atau kalian yang masih bingung-bingung bisa tanya langsung ke DM-nya Mas Andra ya. Nah jadi buat kalian tetap pantengin terus konten-konten dari Yums Aquatic, karena aku seneng banget kalau berbagi edukasi ke teman-teman. Tapi biar gak cuma aku doang yang ngomong, jadi kita panggilin suhu-suhunya biar bagi tipsnya juga gitu ya Mas ya. Dikumpulin ya biar jadi banyak informasi di channel Yums Aquatic. Bener. Ya jangan lupa di subscribe ya. Apa channelnya Yums Aquatic. Yums Aquatic. Iya. Hai, jangan lupa subscribe channel Yums Aquatic.